Sungguh Tuhan, kami mengimani bahwa besar setiamu dalam kehidupan kami, di dalam situasi, kondisi apapun juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau lah juru selamat kami, penebus hidup kami. Kami boleh memasuki di awal minggu di bulan Juli Tuhan, dan saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau yang mengurapi setiap kami tanpa kecuali hamba-Mu, sehingga apa yang Tuhan sampaikan menjadi berkat bagi setiap kami. Apa yang Tuhan sampaikan menjadi sebuah nasihat, peringatan, dan juga teguran bagi kami. Bagaimana yang kami hidup beriman di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, baik bersama dengan kami maupun di rumah masing-masing. Biar Roh Kudus menolong kami semua tanpa kecuali, karena kami percaya kau hadir di tengah-tengah umat Tuhan yang memuji, menyembah, dan rindu haus akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Juga saudara-saudara, shalom. Shalom. Ya, hari ini kita boleh kembali memasuki minggu yang pertama di bulan Juli. Ya, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita, dan kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan bekerja bagi setiap kita sampai hari ini. Ya, kita bersyukur juga karena ada beberapa gereja yang sudah memulai offline, tetapi juga ada yang belum, tetapi tidak menjadi sebuah halangan bagi siapapun juga yang mau datang pada Tuhan, karena kita percaya online maupun offline kita harus sungguh-sungguh beribadah di hadapan Tuhan. Saudara, memasuki adaptasi kebiasaan baru bukan berarti tidak ada masalah, karena kita tahu bahwa protokol kesehatan harus tetap dilakukan, karena dalam minggu ini kita lihat jumlah terus bertambah. Ya, kita tidak tahu bagaimana selanjutnya dalam masa pandemi ini. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, ketika menghadapi masalah, kita bisa merespon dengan baik. Saudara, kita tahu bahwa setiap orang, baik usia yang muda sampai usia yang tua, anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua pasti pernah menghadapi masalah. Ya, masalah yang sederhana, yang simpel, sampai dengan masalah yang rumit, yang sulit sekali. Ya, kalau hari-hari ini kita membaca kitab Ayub di dalam jemaat GNP Pusat, di mana penderitaan Ayub luar biasa, tapi dia harus menghadapinya. Saudara, bukankah kita pernah kehilangan, ya, mungkin kehilangan barang yang kita miliki, atau juga kita kehilangan relasi karena orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi, atau juga ya ada rekan-rekan yang lain yang pasangan hidupnya mungkin sudah dipanggil Tuhan. Di dalam masa saat ini kita tahu juga ada orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan bagaimana mungkin masa depan dalam hidupnya. Ada banyak krisis yang saat ini orang takutkan ya, krisis ekonomi, mungkin juga krisis dalam kepercayaan diri. Saudara, kita akan melihat sebuah tokoh Raja Daud yang saat itu mengalami masalah besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia menghadapi masalah dalam keluarganya sendiri. Dia menghadapi anaknya yang namanya Absalom, anak yang dikasihinya, dan anak yang dikasihinya ini akan mencoba menjatuhkan orang tuanya. Anak yang dikasihinya Absalom mencoba menginginkan posisi Raja Daud. Saudara, kita buka di dalam Mazmur yang ketiga. Kita lihat di sini, di mana Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saudara, Mazmur ketiga ini ditulis oleh Raja Daud sendiri, di mana dia ungkapkan bagaimana Mazmur ini dianggap sebagai Mazmur ratapan, ya, Mazmur di mana menyatakan pergumulan dalam dirinya, menyatakan keluh kesahnya daripada si pemazmur sendiri. Di dalam bait yang pertama, kalau kita lihat di sini dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Saudara,
Apa yang terjadi di ayat yang pertama ini melatar belakangi ketika di dalam perjalanan hidup Daud yang lari daripada kejaran Absalom anaknya. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 18, bisa dilihat nanti, dibaca, dikisahkan bagaimana apa yang terjadi bahwa Absalom telah membuat kesepakatan yang curang dengan para pengikutnya. Kalau kita tahu kisah di dalam 2 Samuel, diceritakan di mana dia berniat untuk menggeserkan posisi ayahnya. Dia dengan cerdik setiap hari berdiri depan pintu gerbang kerajaan. Karena pada waktu itu orang-orang yang menghadapi kesulitan, orang-orang yang menghadapi masalah akan menghadap kepada raja untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan. Saudara, dengan cerdik setiap hari Absalom duduk di gerbang kerajaan. Dan ketika ada orang yang hendak menghadap raja, dia menghadang, ya, dan dia mencoba mengatakan, tidak usah menghadap raja. Percuma kalau kamu menghadap raja, tidak ada seorang pun yang akan mendengarkannya. Sudah, saya akan menyelesaikan masalah Anda. Ya, dia katakan pada rakyat Israel, ia akan menyelesaikannya. Tiap hari demikian, saudara. Sehingga Absalom berhasil merebut hati banyak orang Israel pada waktu itu. Banyak orang-orang Israel akhirnya berbalik arah kepada Absalom yang sudah menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan rakyat Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Sehingga semakin lama semakin banyak rakyat yang condong kepada Absalom dan mulai membenci kerajaan Daud. Setelah kekumpul banyak pengikutnya, dia mencoba melakukan sabotase. Ya, dia mencoba melakukan sebuah kesepakatan bagaimana menggulingkan ayahnya sebagai raja pada waktu itu. Saudara, dia merencanakan untuk mengangkat dirinya menjadi raja dan menurunkan jabatan raja yang menjadi milik ayahnya. Saudara tahu, saudara Daud mendengar akan hal ini. Tapi dia terpaksa melarikan diri. Ya, dengan para pengikutnya setia. Di satu sisi ia tahu bahwa kekuatan yang dihimpun Absalom sudah besar. Karena banyak orang sudah mengikuti Absalom pada waktu itu. Bisa saja satu kali pasukan anaknya membunuh dia. Tapi di sisi yang lain Daud dan pasukannya menyerang. Bisa jadi. Karena Daud ada seorang pahlawan yang gagah berani. Dia mengalahkan Goliat yang besar, yang raksasa tubuhnya, tapi resiko karena dia akan melukai anaknya sendiri. Dia tidak mungkin membunuh anak yang dia kasihi. Sudah sebuah dilematis dalam hidupnya, sebuah bagaimana mengambil keputusan, dan akhirnya dia memutuskan untuk melarikan diri bersama pengikutnya. Kita tahu ada beberapa orang-orang kepercayaannya yang mengatakan, saya ikut. Tidak, kamu harus bersama dengan Absalom. Kamu akan memberi nasihat. Karena ada orang-orang tertentu. Ya, mungkin kalau kita baca itu Husai dan sebagainya. Ada orang-orang akan mencoba dia memberi nasihat. Dan kamu ada di sana. Raja Daud tetap punya strategi dalam perang. Karena dia seorang pahlawan. Saudara, kalau itu musuh orang lain, mungkin dia akan langsung lawan. Dia akan habisi orang itu. Tapi ini karena anaknya, dia lari, saudara. Musuh yang dihadapinya adalah anak kandungnya sendiri. Saudara, itu sebuah masalah yang sangat sulit, sangat pelit di dalam kehidupan Raja Daud. Namun saudara, dalam keadaan yang demikian, Daud tidak berdiam diri. Dia tidak bersikap pasif terhadap tekanan-tekanan yang dihadapi dalam hidupnya. Dia juga tidak mau bersikap sembrono di dalam menyelesaikan masalah saat itu. Saudara, betul, kita butuh hikmat. Sebagaimana saya sampaikan, merespon bagaimana perubahan, meminta hikmat untuk menghadapi perubahan, menghadapi mungkin masalah, menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Daud menyadari bahwa hidup ini tidak pernah luput dari masalah. Dan persoalan-persoalan itu akan terus meneror dalam hidupnya, akan terus meneror hidupnya, karena itu yang tidak berhenti untuk di bait yang pertama saja tadi. Ya.
Kalau banyak orang berkata tentang aku, bagian tidak ada pertolongan bagi Allah. Kita lihat dalam ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Saudara, respon pergumulan Raja Daud diungkapkan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan di tengah-tengah teror, di tengah-tengah ancaman di dalam hidupnya yang menakutkan. Dia datang kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mencari pertolongan banyak orang. Kalau seorang raja masih bersahabat dengan kerajaan lain, bagaimana kita melawan musuh? Sebagaimana Raja Israel dan Raja Yehuda, kita tahu ya sejarahnya, untuk melawan bangsa-bangsa saat itu. Tapi Daud tidak melakukannya demikian. Dia datang kepada Tuhan. Dia berseru dengan nyaring. Aku berseru kepada Tuhan dengan nyaring dalam ayat yang kelima. Dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Saudara, kenapa harus berseru dengan nyaring? Ini bukan menganggap Tuhan tuli, menganggap Tuhan jauh. Tidak, saudara. Ini adalah satu pergumulan di mana dia begitu berat. Dia berteriak kepada Tuhan dan berseru, "Ya Tuhan, inilah hidup saya saat ini. Anak yang saya kasih, Absalom, hendak membunuh saya, merebut kedudukan posisi saya sebagai seorang raja. Itu anak pasti saya bisa melawan anak ini. Pengalamannya nggak seberapa dibandingkan Daud yang terus mengalahkan musuhnya ketika Raja Saul mengatakan dia mengalahkan begitu banyak yang dikalahkan." Saudara, Daud berseru kepada Tuhan. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, di dalam keadaan yang demikian, janganlah kita berpura-pura. Kita jujur di hadapan Tuhan dengan menangis, mungkin dengan keluh kesah kita, dan kita berkata, "Aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab dari gunung-Nya yang kudus." Saudara, sikap yang pertama yang saya mau ajarkan adalah bagaimana menghadapi masalah. Kita harus bergantung dan berseru kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya di dalam keluh kesah kita sendiri, saudara. Dan hal yang lain adalah percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dalam ayat keempat yang sudah saya baca dikatakan, "Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku." Daud menggambarkan Tuhan sebagai perisai yang mampu melindungi hidupnya dari serangan musuh. Perisai adalah satu senjata untuk bagaimana mempertahankan dirinya dari serangan musuh. Dan kalau kita bayangkan Tuhan sebagai perisai, tidak satu pun yang mampu menembus perisai yang Tuhan berikan bagi umat. Memang Daud berkali-kali menyatakan Tuhan sebagai tempat pelindungan. Ya, kota bentengku, ya banyak ya, gunung batuku, pertahananku, kota pelindunganku. Tapi saat ini Daud menggambarkan juga Yesus sebagai perisai. Mazmur 20 dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik, yang melindungi domba-dombanya. Tapi kali ini Tuhan ada perisaiku. Tuhan sebagai perisai di dalam hidupnya terhadap serangan musuhnya. Tuhan sebagai tempat pelindungannya. Dan bagi Daud tidak ada tempat pelindungan yang lebih aman, yang lebih nyaman daripada berlindung di dalam Tuhan atau kepada Tuhan. Bukankah pada saat ini orang merasa memiliki harta kekayaan, memiliki kedudukan posisi dan merasa aman, nyaman? Saudara, itu hanya sementara. Tuhan sebagai pelindung menggambarkan perisai yang siap menghadapi serangan musuh. Tentunya pelindungan Tuhan, perisai Tuhan itu sangat lengkap. Tuhan lebih daripada cukup. Dikatakan kemuliaanku yang mengangkat kepada kemuliaanku. Tuhan lebih daripada cukup.
Kalau kita di dalam Tuhan itu lebih besar daripada kehilangan sesuatu yang kita miliki. Kehilangan karir, kehilangan posisi, kehilangan popularitas mungkin saudara. Tapi di dalam Tuhan itu cukup lebih besar dan daripada apapun itu. Saudara, inilah Daud. Yang dia percaya Tuhan, Tuhan mengembalikan. Ya, Daud percaya dengan cara Allah sendiri akan menyelesaikan masalah pergumulan Raja Daud. Dan Tuhan siap menjawab. Karena dia selalu terbuka untuk ditemui. Tuhan siap untuk ditemui dimanapun kita berada, saudara. Tapi seringkali kita tidak datang kepada dia. Kita tidak berseru kepada dia. Kita mungkin juga tidak percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi poin yang ketiga saya mau mengajar kita adalah bagaimana kita memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Hanya dari Tuhan sajalah datang pertolongan itu. Banyak orang yang berseru kepada Tuhan, kemudian dia tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Karena itu dia tetap merasa cemas, masih khawatir. Gimana ya? Padahal dia sudah datang kepada Tuhan berseru, tapi dia tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Berbeda dengan Daud. Dia berkata, aku tidak takut. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Daud tidak takut dengan serangan musuh, dengan banyaknya orang yang mengepung hidupnya. Karena dia percaya, dia yakin akan pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan alasannya, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara, Daud yakin Tuhanlah yang menolong hidupnya, Tuhanlah yang menopang hidupnya, Tuhanlah yang berperang bagi dia, bagi kehidupan Raja Daud. Saudara, inilah respon Daud di dalam seruan doanya yang beriman kepada Tuhan. Di dalam hatinya Daud yakin bahwa Tuhan masih mendengar suaranya, Tuhan mendengar seruannya. Daud tahu bahwa Tuhan suka terhadap anak-anak yang berseru kepadanya. Saudara, banyak ayat-ayat ya yang menggambarkan ketika dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkannya, Tuhan menolongnya. Bangsa Israel ketika dia berbalik kepada Tuhan dan berseru, maka Tuhan mengubah bencana menjadi berkat, saudara. Atau orang-orang yang tadinya ya sudah meninggalkan Tuhan, tentu dia punya konsekuensi yang jelas. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak akan menolong. Saudara, Daud merasa tenang. Daud merasa damai sejahtera. Dia tidak takut, dia tidak merasa gentar. Karena dia sudah menyerahkan semua keadaannya ke dalam tangan Tuhan. Memang saudara, hal yang paling kita butuhkan di dalam menghadapi segala ancaman dalam hidup ini adalah kita beriman. Ya, iman, percaya kepada Tuhan, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang dibutuhkan di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam persoalan dan ancaman dalam hidup ini. Tapi saudara, iman bukannya menghilangkan segala persoalan. Ya. Dengan beriman saya tidak punya masalah, tidak. Dengan iman itu memampukan kita untuk kuat menghadapi ancaman, menghadapi serangan, menghadapi godaan, menghadapi persoalan dalam hidup ini. Itulah kalau kita beriman. Iman juga tidak membuat suasana kita menjadi tenang, damai seolah-olah. Tapi saudara-saudara, imanlah yang menenteramkan hati kita. Ada orang merasa tidak aman, meskipun lingkungannya tentram, lingkungannya mungkin suasananya kondusif, karena hatinya tidak aman. Kalau hatinya aman, tenang di dalam Tuhan,
situasi kondisinya yang mungkin konflik, situasi di lingkungan yang mungkin terjadi huru hara, tapi dia tenang, teduh di dalam Tuhan, dia akan menikmati damai sejahtera itu, saudara. Bagaimana menghadapi masalah dalam kehidupan kita? Bagaimana menghadapi pergumulan yang sulit di dalam hidup kita? Saudara, saya katakan tadi adalah kita harus bergantung dan berseru kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menjawab kita. Yakin yang akan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, sebuah ilustrasi saya mau coba sampaikan. Ada seorang gadis buta yang hanya memiliki seorang ayah. Ya, sementara ibunya sudah meninggal. Gadis buta ini tidak memiliki siapa-siapa lain selain ayahnya. Mereka berdua tinggal di sebuah apartemen yang berlantai 10 di tengah-tengah kota. Suatu hari, saudara, suatu malam ketika sang ayah sedang keluar untuk membeli makanan, sementara anaknya seorang diri di apartemen itu, tiba-tiba terjadi kebakaran besar. Perlahan namun pasti, api itu terus menjalar, ya, menjalar melalap apartemen itu. Saudara, gadis buta ini tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia sadar terjadi kebakaran di apartemen itu. Dia mencoba mencari jendela, ya, karena dia sudah mulai sesak nafas dengan asap yang menebal di dalam ruangan itu. Dia cepat-cepat mencoba membuka jendela untuk menarik nafas di tengah-tengah api yang sudah menyala. Sudah, walaupun dia tidak dapat melihat, tapi dia bisa merasakan panasnya api yang ada di ruangan itu semakin besar. Dalam hatinya, gadis yang buta ini mengatakan, celaka. Mana ayahku? Bagaimana mungkin saya lolos dari kebakaran ini? Ketika dia, ya, tiba-tiba ada berteriak dari bawah, ya, dengan suara dari pemadam kebakaran. Nak, lompat nak, lompat nak. Pemadam kebakaran itu sudah siap membentangkan kain yang tebal dan lebar untuk menolong orang melompat dari gedung itu. Tapi gadis itu berteriak, saya takut melompat. Saya buta, saya tidak dapat melihat apapun juga. Tugas kebakaran kembali penting. Kalau kamu tidak melompat, kamu akan mati. Kalau kamu tidak melompat, kamu akan kena api. Ambil resiko. Ayo lompat. Saudara, bukan hal yang mudah untuk melompat di lantai yang ke-10 dengan mata yang buta. Begitu yang terjadi tentunya, saudara, itu sangat menakutkan tentunya. Tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kepanikan yang ada, tiba-tiba ada suara lain, ya, yang mengatakan demikian. Sayang, ayo lompat. Ayah siap menangkapmu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Segala ketakutan gadis ini hilang. Hanya dia tahu bahwa papanya ada di bawah. Mendadak dia semangat. Ada yang menjaga, ada yang melompat. Meskipun dia tahu tidak tahu yang terjadi, dia melompat dengan sukacita, dengan senang. Saudara, apa yang menjadi masalah hidup kita? Pergumulan berat apa yang dialami saat ini? Dan nampaknya tidak ada orang yang siap menolong kita. Karena mungkin orang-orang itu terbatas. Belajar dari pergumulan Daud yang saat itu datang kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Belajarlah dari Daud yang percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hidupnya. Saudara, Allah akan menolong dengan caranya, ya, bukan dengan cara kita. Allah akan siap menolong dengan caranya, dan kita akan berjalan bersama dengan Allah. Karena apa? Karena Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita
dulu. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan persoalan kami masing-masing. Engkau Allah yang Maha Tahu dan mengerti apa yang menjadi persoalan kami. Tapi kami boleh belajar daripada Daud yang memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan. Dia boleh berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak meninggalkan kehidupannya. Tuhan, kami percaya apapun pergumulan kami, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah relasi dan apapun juga, Tuhan akan menolong. Dan pujilah nama-Mu yang kekal bersama. Haleluya.